Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hera Siti Nurgaya dari kelas 11 MIPA 6 SMA Negeri 1 Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Di video kali ini saya akan membahas tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme. Salah satunya yaitu Perang Tapanuli. Apa sih Perang Tapanuli itu? Perang Tapanuli disebut juga dengan Perang Batak, yaitu sebuah bentuk pemberontakan masyarakat Batak, Sumatera Utara terhadap pemerintah kolonial Belanda. Perang ini terjadi dalam kurun waktu yang cukup panjang, yakni 29 tahun yang diawali pada tahun 1878 dan berakhir tahun 1907. Perang ini berada di bawah kepemimpinan raja dari negeri Toba, yakni Sisingamaraja XII. Lalu, apa sih yang menyebabkan terjadinya Perang Tapanuli? Sebuah peperangan tidak mungkin terjadi tanpa ada penyebabnya. Begitu pula dengan Perang Tapanuli yang terjadi akibat dari masuknya agama Kristen di wilayah Sumatera Utara tidak disetujui oleh para pemimpin Batak, di mana pada saat itu sebagian dari mereka beragama Parmalim atau Batak kuno. Organisasi Jending yang merupakan organisasi penyebaran agama Kristen tersebut dinilai hanya sebuah tunggangan Belanda untuk melancarkan aksi politik mereka. Pihak Belanda sengaja memecah belah Batak dengan alasan melindungi kepentingan para misionaris. Raja Sisingamaraja XII menolak masuknya agama Kristen di Batak. Belanda menjalankan sistem politik dagang yang mengakibatkan banyak kerugian dan penderitaan terhadap masyarakat Batak. Selain itu, Belanda juga menjalankan kebijakan untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya di daerah kekuasaan mereka. Adapun tokoh yang ada di dalam Perang Tapanuli yaitu ada Raja Sisingamaraja XII. Beliau merupakan penerus dari Raja Sisingamaraja XI. Sisingamaraja yang memiliki nama lain sebagai Patuan Bosar lahir pada 18 Februari 1845. Ketika ia menginjak usia 19 tahun, beliau dinobatkan sebagai raja untuk memimpin negeri Toba. Dalam peperangan Tapanuli, ia dibantu oleh putra-putranya. Selanjutnya ada Kapten Christoffel. Ia lahir di Rotenrunen pada 13 September 1865. Kapten Christoffel adalah pemimpin Belanda yang berhasil melumpuhkan Raja Sisingamaraja XII beserta putra-putrinya pada tahun 1907. Kronologi Perang Tapanuli. Perang Tapanuli atau Perang Batak diawali dengan kedatangan Belanda di negeri Toba yang pada saat itu dipimpin oleh Raja Sisingamaraja XII. Kedatangan Belanda tersebut memicu berbagai konflik di tanah Batak yang semula merupakan wilayah yang tentram. Konflik tersebut akhirnya meletus pada 1 Februari 1878 yang dinyatakan oleh Sisingamaraja XII. Masyarakat Batak membakar seluruh pos-pos jending milik Belanda. Sebenarnya perlawanan rakyat Batak ini sudah dinantikan oleh kolonial sehingga mereka bisa berdalih bahwa peperangan dimulai oleh pihak Tapanuli atau Batak. Pihak Belanda menghadapi perlawanan rakyat Batak dengan mendatangkan pasukan dari Residen Boyle dan tentara Sibolga pada tanggal 14 Maret 1878. Belanda menyerang balik pihak Tapanuli pada 1 Mei 1878. Dalam peperangan ini, pusat pertahanan Tapanuli yaitu berada di Bangkara, sedangkan Belanda berlokasi di Bahak Batu. Pusat pertahanan Sisingamaraja dan pasukan tersebut diserang dan ditaklukkan oleh Belanda.
Beruntungnya Sisingamaraja beserta pasukannya sempat melarikan diri meski harus mengungsi dan keluar dari wilayahnya sendiri. Akibat dari serangan tersebut, para raja Batak yang tertangkap dipaksa untuk bersumpah setia dan Bangkara masuk ke dalam daerah jajahan Hindia Belanda. Meski mengalami kekalahan pada perang sebelumnya, semangat Sisingamaraja terus berkobar. Namun, pihak Tapanuli harus mengalami kepahitan yang sama, yaitu semakin banyak wilayah mereka yang jatuh ke tangan Belanda, seperti Butar, Lobu Siregar, Nagasaribu, dan Huta Ginjang. Sisingamaraja pun akhirnya meminta bantuan kepada pihak Aceh untuk meningkatkan kemampuan perang mereka. Pihak Aceh bersedia membantu Tapanuli, bahkan turut mengirim pasukannya. Dengan bantuan pasukan dari Aceh, Sisingamaraja beserta dengan pasukannya melakukan penyerangan terhadap Kota Tua. Serangan tersebut belum juga membuahkan hasil manis untuk Tapanuli. Pasukan Belanda yang berada di bawah pimpinan J.A. Pisser mampu membendung perlawanan rakyat Tapanuli. Peperangan terus berlanjut. Pada tahun berikutnya, yaitu tanggal 8 Agustus 1898 yang terjadi di Lobutalu, hingga akhirnya pada tahun 1907 Sisingamaraja berhasil dikepung oleh Belanda yang kala itu mendapat julukan Kolonel Macan atau Brigade Setan. Akibat dari pengepungan tersebut, istri Sisingamaraja yakni Boru Sagala beserta dengan ibundanya dan anggota keluarga yang lain ditangkap Belanda. Pada tahun yang sama juga, Sisingamaraja terus melakukan perlawanan sampai titik darah penghabisan. Akhirnya gugur terkena peluru Belanda. Sisingamaraja gugur bersama dengan dua putra, yakni Patuan Nagari dan Patuan Anggi, serta seorang putri yang bernama Lopian. Dengan gugurnya Sisingamaraja menandakan kemenangan untuk pihak Belanda yang pada saat itu berada di bawah pimpinan Kapten Christoffel. Selanjutnya ada dampaknya juga. Dampak dari perang Tapanuli ini adalah perjuangan rakyat Tapanuli terhadap Belanda sangatlah panjang. Dengan berita kematian Sisingamaraja menyisakan kesedihan mendalam. Rakyat Tapanuli mau tidak mau harus menyerahkan wilayah mereka kepada Belanda. Akibatnya, penderitaan yang dialami oleh mereka semakin parah. Keluarga Sisingamaraja yang masih hidup dan ditahan oleh Belanda mengalami penistaan dan penghinaan. Pihak Belanda semakin leluasa melaksanakan monopoli dagang mereka, begitu juga dengan penyebaran agama Kristen di wilayah Batak. Namun, dalam peperangan tersebut, Belanda juga sebenarnya mengalami kerugian yang cukup besar, dikarenakan bersamaan dengan perang Aceh yang sama-sama tak mudah menyerah. Nah, kurang lebih begitulah peristiwa perang Tapanuli. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.